Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas masalah sistem komunikasi dan sistem pers berlandaskan pada sistem pemerintahan Indonesia. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah bagaimana paradigma komunikasi pemerintahan. Nah, komunikasi pemerintahan itu merupakan bagian daripada komunikasi organisasi, yang mana dalam kapasitasnya di sini komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi pemerintahan. Nah, sehingga melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi informasi atau gagasan atau perasaan dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya, yang mana disebut dengan komunikan, yaitu diantaranya aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, serta masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk eksternal organisasi dan sebaliknya. Sehingga dengan kata lain, tanpa komunikasi, organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan mencapai tujuannya. Sehingga pemahaman tentang peristiwa komunikasi yang terjadi dalam organisasi pemerintah, seperti apakah pesan yang diterima dan dilaksanakan dengan benar, itu memungkinkan organisasi pemerintah mencapai tujuannya sesuai dengan harapan. Nah, sehingga harus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain berdasarkan aturan formal. Sehingga pesan yang disampaikan dan yang diterima hanya berupa informasi, tetapi juga penyebaran ide-ide, instruksi atau perasaan yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya adapun konsep dasar peran komunikasi pemerintahan. Yang pertama, esensi sistem. Yang kedua, sistem komunikasi pemerintahan, dan ketiga, pola komunikasi. Nah, esensi sistem di sini sebagaimana menurut Tatan M. Amirin, kita bicara sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema dalam melakukan tata cara suatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Nah, adapun sistem komunikasi yaitu sekumpulan unsur atau orang yang mempunyai pedoman dan media yang melakukan suatu kegiatan, mengelola, menyimpan, mengeluarkan ide, gagasan, simbol, dan lambang yang menjadikan pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain. Nah, sehingga dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi. Nah, di Indonesia dikenal beberapa bangunan sistem, misalnya sistem hukum, sistem politik, sistem sosial, sistem budaya, sistem ekonomi, dan sistem nilai lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam proses interaksi antar orang di Indonesia. Nah, itu salah satu esensi daripada sistem. Nah, selanjutnya sistem komunikasi pemerintahan. Di sini bahwa istilah sistem komunikasi Indonesia itu merupakan rumusan baru bagi Indonesia. Walaupun meskipun pelaksanaannya secara implisit telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui norma sistem pers Indonesia. Nah, sistem komunikasi Indonesia juga berlandaskan pada pola komunikasi yang dikembangkan di Indonesia dengan perangkat nilai dan perundangan yang ada. Nah, hal ini disebabkan pola komunikasi di dalam suatu negara akan menentukan bangunan sistem komunikasi yang akan dikembangkan di negara ini. Nah, selanjutnya itu pola komunikasi.
Nah, pola komunikasi dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh sikap dan pandangan hidup bangsanya, sekaligus memberikan bentuk bagi falsafah komunikasi yang dianut dalam proses interaksi antar orang yang terjadi di negara itu. Nah, sehingga pada umumnya falsafah komunikasi yang dianut sejalan dengan sistem politik yang berlaku. Ya, jadi komunikasi mempunyai kemampuan menambah pengetahuan, mengubah dan memperkuat opini, mengubah sikap serta menimbulkan partisipasi secara individual ataupun menambah sikap serta menimbulkan partisipasi secara individual ataupun sosial. Ya. Sehingga hal ini mengharuskan adanya kesamaan pandangan antara supra dan infrastruktur politik dalam mengimplementasikan kegiatan komunikasi sesuai dengan filsafat bangsa, yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya komunikasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di sini ada 3. Yang pertama, komunikasi dalam pemerintahan Orde Baru, komunikasi pemerintahan pasca Orde Baru, dan komunikasi pemerintahan masa reformasi. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa dalam praktik komunikasi pemerintahan itu ditentukan oleh sistem pemerintahan. Ini menurut Nazmu Zaman, ya. Dimana komunikasi dalam pemerintahan sentralistik berbeda dengan komunikasi dalam pemerintahan desentralistik. Komunikasi dalam pemerintahan Orde Baru yang sentralistik misalnya berbeda dengan komunikasi dalam pemerintahan pasca Orde Baru yang desentralistik. Perbedaan tersebut yang mana sebagai berikut, ya. Jadi komunikasi dalam pemerintahan Orde Baru itu komunikasi lebih menekankan two-way communication dengan arus informasi satu arah, ya. Implikasi pernyataan terkandung dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan arti bahwa fungsi, tujuan, dan bentuk negara Indonesia dilandaskan pada makna filosofi yang terkandung di dalam kalimat setelah kata-kata dengan berdasar kepada tersebut, yaitu suatu rumusan yang akhirnya dikenal dengan Pancasila, ya. Nah, sila-sila dari 5 sila Pancasila tersebut menjadi acuan normatif bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat yang pada dasarnya mengatur kehidupan manusia Indonesia secara horizontal, yaitu cara berhubungan dengan sesama berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, nilai inilah yang menjadi dasar negara, jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, mana kita lihat dalam komunikasi pemerintahan pasca Orde Baru. Jadi komunikasi pemerintahan pasca Orde Baru yang desentralistik itu relatif demokratis karena telah menempatkan bawaan dalam komunikasi internal, ya, warga dan dunia usaha dalam komunikasi eksternal sebagai sender. Jadi arus informasi, terutama informasi untuk pembuatan kebijakan, berjalan lancar atau memperlancar aliran informasi secara dua arah. Seperti informasi publik tidak lagi dikuasai oleh pemerintah. Keharusan bagi pemerintah untuk menyebar informasi publik kepada warga dan memanfaatkan public opinion dari masyarakat, mengurangi atau mempersempit kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pra penetapan kebijakan, pembahasan kebijakan, dan pasca penetapan kebijakan. Sementara komunikasi pemerintahan masa reformasi itu komunikasi masa reformasi yang menekankan demokrasi partisipasi menjadi bawaan, tidak hanya sebagai komunikan atau receiver yang sekedar menerima informasi dari atasan,
tapi juga berperan sebagai komunikator hingga harus informasi berasal dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya komunikasi dan sistem pers Indonesia. Bagaimana kita ketahui bahwa ada 3. Pertama, Pancasila sebagai acuan normatif bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila dalam kehidupan komunikasi dan sistem pers Pancasila. Jadi sejak dikumandangkan teks proklamasi oleh kedua tokoh proklamator Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 dan disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, Indonesia telah meletakkan pandangan hidup bangsanya kepada 5 sila sebagaimana yang dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana rumusan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan penegasan tentang fungsi dan tujuan negara Indonesia, bentuk negara dan dasar falsafah negara Indonesia. Nah, selanjutnya Pancasila dalam kehidupan komunikasi. Jika dikaitkan dengan komunikasi, nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila dari Pancasila itu mempunyai implikasi khusus pada kegiatan komunikasi. Apabila dilihat dalam perspektif komunikasi tersebut, segala tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan dan kegiatan komunikasi dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan sebagainya haruslah dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sementara dalam sistem pers Pancasila, istilah pers Pancasila ini dikemukakan oleh Wonohito. Wonohito. Dia seorang wartawan senior kenamaan jauh sebelum dicanangkan secara resmi oleh Dewan Pers dalam sidang pleno 25, yaitu di Surakarta pada tanggal 7-8 Desember 1984. Nah, alasan Wonohito untuk menampilkan Pancasila Press Theory adalah pers tidak dapat diangkat dan tidak terlepas dari struktur masyarakatnya. Oleh karena itu, struktur sosial politik bersifat menentukan bagi corak, sepak terjang, serta tujuan yang hendak dicapai oleh pers. Karena struktur sosial politik dilandasi masyarakat, pers pun berlandaskan atas sosial politik yang berkembang di masyarakat dan mencerminkan falsafah masyarakat. Selanjutnya, sistem pers dan sistem pemerintahan Indonesia. Jadi, sistem pers dan sistem pemerintahan Indonesia, ini kita lihat bahwa konsep ada 2, ada konsep otoriter pada pers Indonesia Orde Baru dan komunikasi politik dalam pers Indonesia. Nah, walaupun sebelumnya itu kita pahami dulu bahwa pengertian pers itu dalam arti sempit yaitu media massa cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya. Sementara dalam arti luas, pers dapat berupa media massa cetak elektronik, antara lain radio, siaran, dan televisi siaran sebagai media menyiarkan karya jurnalistik. Sementara dalam pers dalam lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan sebagai subsistem sistem pemerintahan di negara tempat ia beroperasi bersama-sama dengan subsistem lainnya, ya. Nah, kita lihat daripada konsep otoriter pada pers Indonesia Orde Baru, yaitu pada masa Orde Baru pers berpraktik konsep otoriter. Meskipun secara teori konsep yang digunakan adalah konsep pers Pancasila dengan inti ajaran memiliki kesamaan dengan konsep pers tanggung jawab sosial. Pada masa itu, pers Indonesia diperbolehkan untuk mencari berita, menyebarkannya, namun dengan kebijakan untuk negara. Jadi pemerintahan membiarkan pers selama pers tidak mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah atau hal-hal yang tidak menguntungkan pemerintah.
Nah, sayangnya pers menggunakan kesempatan ini untuk mementingkan nilai-nilai komersil dengan mengabaikan nilai ideal pers, sehingga konsep otoritarian bukan lagi menjadi kepentingan pemerintahan. Sekalipun demikian, kenyataan bahwa pers memiliki cukup nyali untuk menyebarkan informasi kebenaran yang kemudian dianggap menyinggung pemerintah, menyebabkan beberapa penerbitan pers dicabut SUPP-nya. Yang kedua, komunikasi politik dalam pers Indonesia. Nah, jadi kita pahami bahwa pers Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang berhubungan erat dengan pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional. Nah, meskipun posisi dan peranan pers mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan sejarah negara dan sistem politiknya, pers Indonesia memiliki karakter yang konstan, yakni komitmen sosial politik yang kuat. Nah, saat ini Indonesia menganut sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab. Konsep ini mengacu pada teori pers tanggung jawab sosial, yang asumsi utamanya adalah bahwa kebebasan mengandung tanggung jawab yang sepadan. Oleh karena itu, pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Namun akan tetapi dalam praktiknya pers harus bertanggung jawab pada pemerintah. Nah, hal inilah yang menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pers yang kritis dan mencoba menjalankan kontrol sosial. Ada rambu-rambu yang tidak tertulis yang tidak dapat dilanggar. Misalnya, sulit dibayangkan pers Indonesia secara lugas dan terbuka dapat memuat isu tuduhan korupsi, kolusi, monopoli terhadap presiden atau keluarganya. Padahal di negara demokratis, pemberitaan kritik adalah biasa saja dan jabatan presiden bukan jabatan suci yang tidak dapat disentuh. Sehingga pers merupakan salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Sehingga untuk itu bentuk dan isi pers Indonesia harus mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Inilah yang disebut dengan pers pembangunan. Nah, model yang juga banyak diterapkan di negara sedang berkembang lainnya, yaitu mengacu pada buku Sistem Pers Indonesia, yaitu ditulis oleh Atmadi 1985. Di sini disebutkan akar dari sistem kebebasan pers Indonesia adalah landasan ideal, yaitu Pancasila dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekianlah apa yang saya jelaskan pada pertemuan 5 ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, sampai jumpa minggu depan.